Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Beruntunglah kita ngaji, baik buruk kita tahu, dosa kita diampuni, kumpul kita dirahmati. Tua muda wajib ngaji, kaya miskin tak peduli, semua kita sadar diri, sebab kita bakal mati. Ya Rabbi bil Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Siapa ingin dunia haruslah mencari ilmu, siapa ingin akhiratnya haruslah mencari ilmu, siapa ingin keduanya haruslah mencari ilmu dunia dan akhirat wajib kita carinya. Ya Rabbi bil Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-ayah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Ightanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wa sihataka qabla saqamika, wa faraghaka qabla syughlika, wa syababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla faqrika. Rawahu Baihaqi an Ibnu Abbas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Rabbi yang mana pagi hari ini kita selalu diberikan berbagai macam nikmat, terutama dan amat utama yaitu dengan nikmat panjang umur, amin, sehat walafiat, diberikan selamat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman Islam kita sampai akhir hayat semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para umatnya termasuk diri kita yang mendapatkan syafaatul ijma dari Rasulullah SAW. Jangan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali ashabi ajma'in la yamiddin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Melanjut pelajaran kita yang kemarin ya Bu, kita lanjut tentang Aqidatul Mujmalah, baru nyampe bab ridho ya Bu.
Mari kita baca bareng-bareng Aqidatul Mujmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwanan wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhiri wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallahu ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil Alhamdulillah Ibu, semoga Allah berikan kekuatan kepada diri kita semuanya, iman Islam kita semuanya diberikan kekuatan dan selalu diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar nanti semuanya akhirnya kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebelumnya saya minta keikhlasannya Ibu, bacakan surat Al-Fatihah dari keluarga tadi ada yang telah berpulang ke rahmatullah, istrinya Mang Otoy ya Bu ya, Bu Ana tadi malam Ibu. Semoga almarhumah selalu diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahannya, dilapangkan kuburnya, diterima iman Islamnya, dijadikannya kuburnya raudhah min riyadil jannah dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al al-jannata mathwahum. Allahumma hijab lahum minan nar wa idkhil lahum minan nar wa sitra lahum minan nar. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata li jami' ahli kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Irfa' lahum darajat ya Allah, irfa' lahum darajat ya Allah, irfa' lahum darajat ya Allah wa da'if lahum al-hasanat wa kaffir 'anhum as-sayyi'at wa adkhilhum fi fasil jinan bi ghairi hisab. Ya Hannan ya Mannan ya Qadimal ihsan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga anak kita semuanya yang hadir di sini juga Bu selalu mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita nyampe wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabbah. Ya Bu, kita ridha Allah sebagai Tuhan kita. Ya Bu, kita ridha akan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, wajib kita ridha karena itu termasuk dari rukun iman. Ya Bu, percaya kepada takdir Allah baik dan buruknya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa bil islami dina, dan kita juga ridho ya Bu, Islam itu sebagai agama kita. Inna dina indallahil Islam ya Bu, tidak ada agama yang kecuali agama Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin kita pelajari dari Islam itu ketika tasallama yusallimu islaman. Kita selaku umat Islam ini harus memberikan keselamatan, Bu. Selamat untuk diri kita dan kita juga menyelamatkan orang lain. Kita selamatkan dari apa, Bu? Dari lisan, ya Bu. Ya, kita ini manusia bisa selamat dari lisan kita, ya Bu. Karena kita bisa menjaga lisan kita, insya Allah selamat hidup di mana juga, ya Bu. Karena ada adab, ada akhlak, ya Bu. Makanya sebelum ilmu, ya Bu, tinggi segede apapun, setinggi apapun, kalau nggak ada akhlaknya bejat, ya Bu, akhlaknya, maka ilmunya nggak ada apa-apanya, nggak ada nilainya. Maka keutamaannya Rasulullah diutus ke muka bumi ini dengan akhlak. Innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Dan akhlak itu ciri khas sebagai umat Islam harus ya Bu mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kita saking takutnya Bu, takutnya Islam kita rusak ya Bu, karena ada 4 yang bisa merusak ya Bu agama kita, yang bisa merusak keislaman kita. Yang pertama ya Bu, menurut Syekh Imam yang sering kita selalu tawasul, Syekh Abdul Qadir Jailani ya Bu, beliau berkata bahwa Islam kita nanti takutnya ya Bu, kita bisa rusak karena apa Bu? Beribadah tanpa ilmu. Sholat mah sholat, ngaji kagak ya Bu, nggak tahu syarat sholat, nggak tahu syarat wajib sah sholat ya Bu, nggak tahu rukun sholat aja, maka sholatnya rusak, nggak terima ya Bu. Karena syaratnya ibadah keterima cuma 2. Yang pertama niat ikhlas karena Allah, yang keduanya harus iktiba, ngikutin tuntunan tata cara Rasul. Berarti kalau ngikutin tuntunan tata cara Rasulullah harus tahu ilmunya. Makanya man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia dunianya harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin bahagia akhiratnya harus disertai dengan ilmunya. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin bahagia dunianya akhiratnya harus pakai ilmu. Kayak ibu nih di mana MBG ya Bu, kalau nggak ada ilmu masak kagak tahu, kagak dipakai ya Bu. Lah iya, makanya harus tahu ilmunya, ilmu masak ya Bu. Di MBG kalau nggak tahu masak nasi bisa mentah matang, bisa ngeletis ya Bu. Makanya itu harus pakai ilmu ya Bapak ya. Makanya harus ada sterilnya ya Bu, harus ada penjagaan segala macam tuh Bu ya. Pakai ilmunya ya Bu. Makanya ibadah kita biar nggak rusak ya Bu, keislaman kita ibadahnya harus disertai dengan ilmu. Yang keduanya Islam kita bisa rusak. Yang keduanya adalah udah nggak tahu, udah tahu bodoh, nggak mau nyari ilmunya. Itu kalau orang Sunda bilang bodoh kata toloyo ya Bu, udah bodoh agak mau nyari ilmu ya Bu. Iya, nanya kagak ya Bu ya, belajar kagak ya Bu, masa benar benar sorangan ya Bu. Itu rusak tuh ya Bu keislaman kita ya Bu. Jangan sampai ngaku-ngaku Islam, sholat mah sholat ya Bu, tapi nggak mau belajar. Udah nggak tahu, nggak mau nanya, nggak mau belajar, maka rusaklah keislamannya
Yang ketiganya tahu si ilmunya, tapi nggak mau diamalin, ya Bu. Ya, bongbong udah pesantren, udah segala macam, kagak mau ngaji lagi, ya Bu. Tapi nggak ngerjain, sholat kagak, ngaji kagak, ya Bu, puasa kagak. Itu lebih rusak keislamannya, ya Bu. Akan binasa keislamannya. Yang keempat, ya Bu, adalah dia mencegah atau ngajakin orang udah nggak mau ngaji, udah bodoh, ngajakin orang, ya Bu, udah ngapain ngaji, sini aja makan bakso, kayak gitu Bu. Nah itu dia rusak tuh keislamannya, ya Bu. Maka orang yang mencegah orang yang berbuat baik, ya Bu, maka termasuk dia telah rusak keislamannya, ya Bu. Orang mau ibadah, ya Bu, dilarang-larang, ya Bu, diajak ke tempat maksiat. Naudzubillah. Jadi syariat Islam itu adalah tuntunan, ya Bu. Segala peraturan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan untuk kepada Rasulullah dan umatnya, ya Bu. Makanya kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad, ya Bu. Amalannya ringan, ya Bu, amalannya enteng, tapi kalau ngikutin Rasulullah itu ganjarannya gede. Ibu timbang duduk doang nih, ya Bu, mau yang nyender kek, mau yang blonjor kek, ya Bu, duduk doang, ya Bu, timbang pasang kuping, ya Bu, ngikutin sunnah Rasulullah, hadir aja ke majelis taklim, maka itu ganjarannya sama dengan sholat 1000 rakaat. Subhanallah, ngedengerin satu hurufnya teteh, ngedengerin doang, ya Bu, itu sama dengan ibadah 1 tahun. Subhanallah tuh, di mana ada, ya Bu, itu bawaannya malas, berat, ya Bu, karena setannya gede, ganjarannya gede, pahalanya gede. Nanti orang tuh pada tercengang-cengang, pada terheran-heran, ya Bu, ya Allah, padahal gue yang pergi haji, ngapa dia yang dapat ganjaran haji, padahal dia nggak pergi haji. Karena Bu, dia benar-benar niat ikhlas, ya Bu, ke pengajian, nyari ilmu untuk bisa selamat dunia akhirat, ya Bu. Karena ada orang yang pergi haji sampai nyampe ke tanah suci, tapi tujuannya pamer, tujuannya ria, tujuannya pengen dipanggil Bu Haji, ya Bu. Nah itu karena salah niat tuh, ya. Makanya itu juga bisa membedakan, ya Bu, hasilnya, ya Bu. Ya, semuanya disertai dengan niat, ya Bu. Innamal a'malu binniyat. Hukum-hukum syariat Islam itu memudahkan, ya Bu, tapi jangan dimudah-mudahin. Enteng, tapi jangan dienteng-entengin, ya Bu. Kayak sholat bayar kagak, manggul kagak, ya Bu. Tapi jangan dienteng-entengin, ya Bu. Karena sholat urusan kita kepada Allah. Harus ada tahu ilmunya yang namanya syarat rukun sholat. Apa-apa yang membatalkan sholat, apa-apa yang jadi wajib sah sholat, ya Bu. Maka perlu tahu tuh, sehingga sempurnalah keislaman itu, lengkaplah semuanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bisa dimengerti oleh umatnya dimanapun berada, di negara manapun berada. Bu, kita ngelihat di Indonesia, alhamdulillah Bu, kita waktunya 12 jam, ya Bu, antara malam dan siang itu seimbang. Tapi Ibu lihat yang di daerah Australia sana, yang di daerah dekat kutub itu kalau siang tuh panjang waktunya, ya Bu, sehingga malamnya cuma hanya berapa jam, sehingga waktu ibadah kata bukanya bisa 18 jam kalau misalnya puasa. Kita mah cuma 13 jam atau 12 jam, ya Bu. Alhamdulillah seimbang. Dan cuaca kita Bu dibanding negara yang lain sampai 4 musim kan Bu. Ada musim dingin, ada musim semi, ada salju, ya Bu, ada musim panas. Kalau kita makan panas sama hujan doang kan Bu. Tapi ngomong baik, hujan ngomong baik, ya Bu, becek katanya. Hujan mulu, panas ngomong. Padahal itu subhanallah, ini kita kalau diartikan daerah yang paling sebut namanya apa nih, surganya di dunia nih Indonesia Bu.
Ibu nancepin batang apa bisa jadi itu singkong kan? Oh, Masya Allah, Bu. Iya kan, di tempat yang lain mah nggak tumbuh, di Indonesia bisa jadi makanan. Subhanallah. Kalau di daerah Arab, Bu, itu mah kaktus, Bu, susah untuk dimakan, berduri kan, Bu. Nah, kita mah alhamdulillah, ya, Bu, nanam tongkat, tumbuh makan. Subhanallah, perlu banyak syukur, Bu, di Indonesia tuh, ya, Bu. Ya, daerahnya subur, ya, Bu. Lautnya juga banyak ikan-ikannya, ya, Bu. Macam-macam ikan, ya, Bu. Subhanallah, ya, Bu. Tanahnya juga subur, tumbuhan apa aja juga subur. Subhanallah, itu kudu wajib kita syukuri. Dan kita, ya, Bu, alhamdulillah, kalau dibanding Arab aja udah, ya, Bu. Kan itu kan makan pokoknya misalnya gandum atau kurma, ya, Bu. Kita mah di sini subhanallah ada ubi, ya, Bu. Ada orang makan sagu, ya, Bu. Ada singkong, ya, Bu. Makanan pokoknya selain jagung, ya, Bu. Subhanallah, ya, Bu. Ya, berbagai macam daerah, ya, Bu. Berbagai macam suku dan berbagai macam juga, ya, Bu. Segala macam khas makanannya juga. Dan itu pun subhanallah bahan pokoknya jadi untuk zakat fitrah, ya, Bu. Coba kalau kita misalnya zakat fitrahnya harus gandum, harus kurma, kan repot, ya, Bu, ya. Subhanallah. Nah, Islam itu fleksibel, Bu. Jadi disesuaikan, ya, Bu, dalam hukum syariatnya pun, ya, Bu, tidak saklek, ya, Bu. Maka sepanjang zaman akan terus, ya, Bu, sesuai dengan apa yang ada di manusia atau di daerah tersebut, ya, Bu, sehingga tidak menyusahkan, ya, Bu, tapi jangan menyepelekan, ya, Bu, urusan agama Islam. Nah, dalam hukum Islam, Bu, ada yang disebut wajib, Bu. Kalau yang namanya wajib itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Contoh kecilnya aja, Bu, kan tuh mandi tuh ada mandi wajib, Bu. Mandi ada mandi wajib. Contoh kecilnya, tapi herannya orang nggak mau belajar fikihnya tuh. Maaf, kebanyakan orang tahu mandi wajib, lempengan junub, suami istri doang sama haid sama nifas. Tapi lempengan mandi wiladah, maaf nih bagi perempuan, ya, Bu. Kadang-kadang orang males, ya, Bu. Apa kadang-kadang suka apa, Bu? Suka nyepelehkan, ya, Bu. Kesian dia habis disesar. Mau disesar, mau normal, mau keguguran, yang namanya mandi wiladah itu wajib. Yang namanya wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Terus keluarga bisa berdosa semua tuh, Bu. Emaknya dosa, bapaknya dosa, ya, Bu. Kalau enggak dipandiin tuh anaknya. Makanya mandi wiladah itu wajib, ya, Bu. Mandinya misal, ya, Bu, kita nih kan anak baru itu kan nggak ngerti nih misalnya, ya, Bu. Nah, makanya kalau pas giran ada yang disesar, Bu, ininya nggak usah disiram, tapi kita sawar-sawar, kita pandiin di bagian semua kepalanya, ya, semuanya dibasahin, ya, Bu. Nah, bagian yang ini mah cukup syarat doang lap gitu, tapi tetap yang lainnya harus kena air. Kan namanya mandi wajib rukunnya cuma 2, Bu. Pertama niat, yang kedua mengalirkan air ke seluruh tubuh. Jangan pikir kesian dia mah, Bu. Orang habis lahiran pasti kan pipis kan, Bu. Kalau udah pipis tuh berarti dia udah bisa bergerak, Bu. Nggak mungkin semingguan dia nggak pipis, bisa jadi penyakit kan. Makanya itu wajib mandi wiladah, menyegarkan, Bu. Menyegarkan orang yang habis lahiran. Nipas mah beda lagi nanti. Selesai dia mandi nipas, ya, Bu, selesai nipasnya ada yang 30 hari, ada yang 40 hari, lama-lamanya sampai 60 hari baru tuh mandi nipas. Niatnya gimana, Bu, niat mandi? Ayo coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla liraf'il hadasil akbari an jami'il badani minal wiladati fardolillahi ta'ala
Kata teteh repot, teteh bahasa Arabnya pakai bahasa kita aja. Misal boleh, saya niat mandi wajib, ya Bu, karena wiladah, ya Bu, menghilangkan hadas besar, perlu atasku kena Allah, ya Bu, udah tuh langsung, ya Bu, kita lempengan niatnya, basuh lempengan di kepala. Cuman kalau kita mandi wajib Bu, itu biar gak kaget Bu, mulai kita basuhin tuh dari kaki, dengkul, ya Bu, dengkul kanan, dengkul kiri, ya Bu, lutut tuh namanya dengkul, terus apa Bu, bagian pinggang, ya Bu, terus ke pundak, baru ke kepala, biar nggak tegang Bu. Karena posisi kita belum mandi tuh, posisi kita suhu badan kita panas, ya Bu. Maka biar normal lagi, jadi nggak langsung jebur kepala, ya Bu. Baru tuh pakai niat di pas bajuan di kepala, ya Bu. Itu wajib tuh mandi wiladah, ya Bu. Ada orang, saya kan mandinya sekalian teh, nih pas waktu selesai nih pas, beda itu, ya Bu. Karena mandi wajib tuh ada 6 seluruhnya, 3 khusus kita perempuan, 3-nya bagi laki-laki dan perempuan, Bu. Yang wajib tuh pertama apa Bu? Karena apa Bu? Jima suami istri, ya Bu, itu laki perempuan. Yang keduanya karena apa Bu? Keluar mani, mimpi, ya Bu, atau keluar mani itu apa Bu? Laki perempuan. Yang laki perempuan satu lagi apa Bu? Yang ketiganya itu mandi wajib juga apa? Kenapa? Karena mati Bu. Orang mati wajib itu mandi kifayah Bu. Lah iya, itu kan laki perempuan ya Bu, itu mandi wajib kifayah ya Bu. Yang meninggal nggak bisa mandi ya Bu, tapi yang mandi nah makanya itu kan wajib tuh, wajibnya wajib kifayah, tapi wajib tuh mandi wajib bagi laki-laki dan perempuan. Yang 3-nya lagi khusus buat kita ya Bu. Yang pertama keluar haid ya Bu, ya selesai berhenti haidnya, bersih haidnya, mandi ya Bu. Yang keempatnya wiladah, yang keenamnya nifas. Nah itu Bu, bagi kita tuh wajib tahu tuh ya Bu, karena sesuatu yang wajib ya Bu, tidak boleh kita cari alasan ya Bu. Ada yang juga hukum syariat Islam, ada yang namanya Bu sunnah ya Bu. Ada sunnah apa Bu? Berarti dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, tapi rugi. Contohnya nih qiyamul lail, kita bangun malam nih ya Bu, kagak bisa tidur padahal tuh ya. Udah kencing, udah segala macam, sholat kagak bisa, kencing bisa ya Bu, sanghe katanya, malas ya Bu. Ya itu karena Bu itu berasa nggak merasa rugi, memang sih sunnah, tapi sayang ya Bu kalau ditinggalkan, padahal dengan fadilah pahala tahajud gede banget ya Bu ya. Nah itulah dibikin kita malas, dibikin dingin tuh sama setan ya Bu. Makanya itu sunnah, tapi kalau kita tinggalkan jadi rugi. Ada yang disebut apa Bu? Ada yang disebut haram ya Bu, sesuatu yang haram ditinggalkan kita dapat pahala, dikerjakan berdosa. Haram Ibu, contohnya nih Bu ya, haram yang kan wala taqrabuz zina ya Bu, jangan engkau mendekati zina. Tuh kalau zina dekat aja nggak boleh. Contohnya zaman sekarang chattingan ya Bu, WhatsApp sama laki orang ya Bu. Atau contohnya misalnya satu pekerjaan, contoh ini Bu, gara-gara pengen tumpangan ya Bu, akhirnya lama-lama keseringan. Nah itu tuh ya Bu, timbul perjinahan dari kayak begitu tuh, sering ketemu, sering apa Bu, CLBK ya Bu. Nah reunian ya Bu, itu juga apa Bu, haram tuh Bu ya Bu, harus kita jauhi, kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan dapat pahala, dikerjakan kita berdosa. Maaf ya Bu, itu maaf kalau orang zina dalam hukum Islam ada zina muhson, ada ghair muhson ya Bu. Kalau zina muhson tuh orang yang sama-sama pernah berumah tangga Bu, dia ada lakinya, yang perempuan ada suaminya ya Bu, itu namanya zina muhson. Kalau dalam hukum Islam dia ketahuan berzina dan disaksikan dengan 4 orang, harus dipendem Bu orangnya sampai kepalanya doang ya Bu,
Iya, ini dalam hukum Islam seperti itu, ya Bu. Harus ditimpukin, ya Bu. Orang yang lewat timpukin dia, ya Bu. Orang yang lewat lempar dia, ya Bu. Melempongin dia sampai dia mati. Itu baru kelar Bu. Kalau itu zina tuh Bu, dan dipermalukan. Nah, tapi kalau kita kan di Indonesia mah, ya dianggap lumrah, padahal itu dosa. Nanti akhirnya ujungnya Bu, banyak adab dari Allah yang nggak Bu, yang kita nggak kerasa. Nauzubillah menjalik, goncang buminya, longsor, dari banjir, gempa. Nah itu karena bumi udah kebanyakan nggak mau diberakin sama orang-orang pendosa, ya Bu. Makanya hati-hati yang haram kita jauhi, ya Bu. Hati-hati, ya Bu. Ada yang disebut makruh, Bu. Makruh tuh kayak apa tuh? Makan pete, makan jengkol, ya Bu. Makan bawang mentah, ya Bu. Itu sesuatu hal yang makruh, dibenci, ya Bu. Ya, dibenci, ya Bu. Kalau bisa ditinggalin, tapi enak teteh. Doyan katanya gitu. Kalau makan pakai pete sama ikan asin, aduh nafsu katanya gitu. Nambah lagi, ya Bu. Ya itu. Ya, itu yang makruh, ya Bu. Ya. Jadi kalau makruh kebalikannya daripada apa Bu? Sunnah, ya Bu. Seharusnya kita bersiwak. Ini mah kita makan jengkol, makan pete, mau sholat. Harusnya nanti kalau mau sholat sikat gigi, ya Bu. Kita bersiwak, ya Bu. Itu sesuatu hal yang makruh. Atau kita misalnya lagi puasa nih, ya Bu. Sesuatu hal yang makruh. Misal, ya Bu. Ya, sesuatu hal yang makruh, misalnya kita lagi apa mau wudu, ya Bu, berlebihan tuh sampai dijilat-jilat airnya enak manis katanya gitu. Itu makruh ya Bu, walaupun belum sampai ketelan ya Bu. Kalau ketelan jadi batal. Jadi itu kan kita lagi puasa ya Bu, jadi makruh ya Bu. Ada sesuatu hal yang makruh itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang disebut mubah. Apa Bu? Kalau lagi masak, kalau puasa, boleh dicicipin. Boleh. Ada Bu, nyicipinnya hanya nyampe di lidah aja Bu, langsung ditetelin, dibuang lagi. Bu. Makruh gitu Bu. Hah? Iya, kalau misalnya bisa sih ditinggalin. Tapi kalau misalnya kita ngerasa ragu, ya, takutnya keasinan, takutnya apa, dibolehkan ya Bu untuk kita mencicipi, tapi hanya sekedar nyampe di lidah. Buru-buru kita cuci, kalau kita kerasa langsung lidah, mulut kita langsung kumur-kumur, ya Bu. Ya kumur-kumur, ya setelah kita buang kumur-kumur, jangan ditelan. Kalau ditelan jadi batal, ya Bu. Atau misalnya kita lagi puasa, berenang, ya Bu. Biar seger katanya gitu ya. Itu makruh. Takutnya pas lempengan kita kentut, Bu, ya, buang air di dalam kentut di dalam air, bukan buang air Bu, kentut di dalam air itu batal. Oh batal, karena apa Bu? Maaf nih Bu, karena dubur kita tuh, lempengan kita kentut kan kebuka Bu, maaf kan kebuka kayak botol tuh. Nah tuh pas udah kebuka, kalau kita di dalam air selep aja masuk tuh air lah dubur, ya Bu. Maaf ya Bu, itu yang bikin batal, ya Bu. Ya. Jadi biasa koneksi nih misalnya lagi puasa ya Bu, renang katanya gitu. Nah kalau udah rasa pengen kentut, buru-buru keluar dari air, jangan di dalam air. Kalau kentutnya di dalam air jadi batal, ya Bu. Yang ngerti ya Bu. Ada yang disebut juga mubah. Apa Bu? Mubah itu sesuatu yang dibolehkan, ya Bu. Contohnya makan, minum, ya tidur, itu kan sifatnya yang dibolehkan, ya Bu. Tapi jangan berlebihan, ya Bu. Kita dandan boleh, tapi jangan tabarruj, ya Bu. Berlebihan, ya Bu. Misalnya mau pengajian, pakai bulu mata palsu, ya, pakai alisnya palsu, ya Bu.
jangan polos-polos amat ya, butak-butak amat gitu. Kalau butak kan mana yang nenek-nenek sama yang bukan nenek-nenek jadi ketahuan jadi. Ya Bu. Namun kayak joget-joget di HP gitu. Iya itu Bu. Pakai kerudung. Makanya tetap haramnya Bu. Maaf ya Bu, kita ini pakaian takwa. Ya Bu, ini kan pakaian takwa. Tapi jangan dikotorin dengan ulah kita sendiri. Bu, akhirnya Islam itu tercemar. Islam itu jadi jelek karena kelakuan orang-orang oknum-oknum ya Bu. Oknum-oknumnya ya Bu. Kan itu termasuk oknum ya Bu, yang mencemarkan, yang menjelekkan Islam. Kalau udah kita kayak begini mah kudu tahu diri lah, ngukur diri ya Bu. Bukannya ukuran kita lagi untuk joget-joget kayak anak TK ya Bu. Kalau anak TK sih mungkin buat atraksi-atraksi pantas kalian. Kalau kita mah udah nenek-nenek dimalu-maluin sama cucunya ya Bu. Makanya kudu ngukur diri ya Bu. Jangan sampai pakaian takwa tercemar dengan perbuatan diri kita sendiri ya Bu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi petunjuk ya Bu, menjadi bimbingan agar kita selalu mengenal Allah Bu. Merasa Allah syahidu, Allah menyaksikan kita ya Bu. Allahu nadhiru, Allah melihat kita. Jadi kalau lagu apapun ingat kita selalu diawasi Allah. Merasa malu, kalau kita merasa malu pasti ada imannya. Bu, al haya minal iman ya Bu. Malu itu sebagian pada iman. Mudah-mudahan ada hikmahnya apa yang kita pelajari hari ini menjadi kekuatan iman Islam kita ya Bu, nambah meningkat ya Bu, meningkat ilmunya, meningkat imannya, meningkat amal solehnya, dan selalu dibimbing Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan keselamatan dunia akhirat. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Waffar ya karim, waffar ya rahim, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma la tada' lana bi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la jahilan illa 'allamta wa la ghaiban illa radarta wa la karban illa kashafta wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridan wa lana fiha salahun illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Allah